Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Balkis Erika Putri, NIM 25208050. Saya dari Prodi Tadris IPA kelas B. Oke, di sini saya akan menjelaskan hak asasi manusia atau HAM. Apa sih HAM itu? Hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang secara kodrati melakukan dalam diri setiap manusia yang bersifat fundamental dan tidak dapat dipisahkan dari eksistensinya sebagai makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa. Maksudnya, HAM adalah hak dasar yang memiliki setiap orang sejak lahir. Hak ini tidak bisa diambil atau dicabut oleh siapapun, karena melekat dalam diri kita sebagai manusia ciptaan Tuhan Yang Maha Esa. Contohnya dalam kehidupan sehari-hari, itu ada setiap orang berhak dihargai dan diperlakukan dengan adil tanpa melihat suku, agama, atau status sosial. Dan juga kita berhak menyampaikan pendapat, mendapat pendidikan, dan hidup dengan aman. Jadi kesimpulannya adalah kita harus saling menghormati dan tidak merugikan hak orang lain. Oke, selanjutnya adalah sejarah perkembangan hak asasi manusia. Sejarahnya ini dibagi menjadi dua, yaitu ada di dunia dan ada di Indonesia. Yang di dunia itu diawali dengan masa kuno, yaitu gagasan tentang keadilan dan hak sudah muncul di peradaban kuno seperti Hammurabi di Babilonia, Mesir, Yunani, dan Romawi. Dan selanjutnya ada masa abad pertengahan, yaitu pada tahun 1215 muncul Magna Carta di Inggris, dan selanjutnya ada masa pencerahan pada abad ke-17 sampai 18, yang terakhir masa modern, yaitu setelah Perang Dunia Kedua. Dan sejarah perkembangan HAM di Indonesia diawali dengan masa penjajahan. Pada masa penjajahan ini, rakyat Indonesia mengalami pelanggaran HAM seperti kerja paksa, perampasan tanah, dan diskriminasi. Lalu masa kemerdekaannya, yaitu Proklamasi 17 Agustus 1945, adalah tonggak penting HAM di Indonesia. Selanjutnya masa setelah kemerdekaan, yaitu UUD 1945 sebelum amandemen sudah memuat beberapa hak dasar warga negara seperti hak untuk hidup, beragam, dan berserikat. Yang terakhir ada masa reformasi pada tahun 1958 sampai sekarang. Setelah runtuhnya pemerintah Orde Baru, perhatian terhadap HAM meningkat. Berikut ini ada beberapa prinsip dasar dalam hak asasi manusia yang harus kita pahami bersama. Yang pertama ada prinsip universalitas, artinya hak asasi manusia berlaku untuk semua orang tanpa terkecuali. Jadi siapapun kita, laki-laki, perempuan, kaya, miskin, tua, muda, semuanya punya hak yang sama. Dan yang kedua prinsip indivisibilitas, maksudnya semua hak asasi manusia tidak bisa dipisah-pisahkan. Contohnya hak untuk hidup, hak untuk pendidikan, dan hak untuk bekerja, semuanya sama pentingnya dan harus dijaga bersama. Yang ketiga, saling bergantung. Setiap hak saling membutuhkan satu sama lain. Misalnya, kalau seseorang tidak punya hak atas pendidikan, maka sulit baginya menikmati hak untuk bekerja dengan layak. Yang keempat, prinsip saling terkait. Hak asasi itu saling berhubungan dan mempengaruhi. Kalau satu hak dilanggar, maka bisa berdampak pada hak lainnya. Contohnya, pelanggaran hak kebebasan bisa mempengaruhi hak mendapatkan keadilan. Yang kelima, kesetaraan. Semua orang memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum dan masyarakat. Tidak boleh ada perilaku istimewa hanya karena status sosial, warna kulit, atau agama. Yang terakhir ada prinsip non-diskriminasi. Tidak boleh ada perbedaan perlakuan terhadap siapapun. Artinya, setiap orang berhak diperlakukan dengan adil tanpa dibeda-bedakan karena suku, agama, jenis, kelamin, atau pandangan politik. Jadi kesimpulannya, prinsip-prinsip HAM ini dibuat supaya semua manusia bisa hidup dengan martabat yang sama, tanpa ada yang direndahkan atau disingkirkan. Selanjutnya ada implementasi hak asasi manusia dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, hak atas pendidikan. Setiap anak berhak bebas dari eksploitasi ekonomi. Intinya semua anak berhak mendapatkan pendidikan yang layak supaya bisa punya masa depan yang baik. Jadi anak-anak bisa pergi ke sekolah tanpa harus bekerja dulu. Pemerintah bikin sekolah gratis supaya semua anak bisa belajar. Orang tua bantu anak belajar di rumah, misalnya dengan menyiapkan alat tulis atau waktu belajar. Yang kedua, ada
Hak atas pelindungan eksploitasi. Anak berhak atas perlindungan hukum dari segala bentuk eksploitasi ekonomi dan pekerjaan berbahaya. Contohnya, anak kecil nggak disuruh jualan di jalanan atau kerja di pabrik. Kalau ada anak yang dieksploitasi, orang sekitar bisa bantu lapor ke pihak berwenang. Pemerintah dan polisi menindak orang yang mempekerjakan anak secara paksa. Intinya, anak-anak harus dilindungi dari pekerjaan atau perlakuan yang bisa merugikan mereka. Dan yang ketiga, hak atas kesehatan dan lingkungan alam. Masyarakat kurang mampu, rentan terhadap polusi, cuaca ekstrim, dan gizi buruk. Contohnya, warga nggak buang sampah sembarangan supaya lingkungan tetap bersih. Anak-anak rutin diperiksa kesehatannya di puskesmas atau ikut imunisasi. Pemerintah menyediakan air bersih dan layanan kesehatan gratis. Warga menanam pohon dan menjaga udara tetap segar. Intinya menjaga kebersihan dan kesehatan itu juga bentuk menghargai hak asasi manusia. Dan yang terakhir, hak atas identitas dan kewarganegaraan. Ini banyak anak belum memiliki dokumen legal seperti akte kelahiran atau kartu identitas. Contohnya, orang tua segera bikin akte kelahiran untuk anaknya. Pemerintah memudahkan pembuatan dokumen tanpa biaya mahal. Anak yang punya identitas resmi tidak sekolah, berobat, dan ikut kegiatan negara. Intinya punya identitas itu penting supaya diakui secara hukum dan bisa menikmati hak-hak lain. Selanjutnya ada problematika dan tantangan dalam penegakan HAM. Yang pertama, kurangnya kesadaran masyarakat. Masyarakat belum paham tentang HAM. Masih banyak orang yang belum tahu apa itu HAM dan kenapa itu penting. Jadi, ketika ada pelanggaran seperti kekerasan atau perundungan, sering dianggap hal biasa, padahal itu melanggar hak orang lain. Dan yang kedua, ada hukum belum ditegakkan dengan adil. Kadang hukum di Indonesia belum berjalan dengan benar. Orang yang punya uang atau kekuasaan bisa lolos, tapi rakyat kecil malah susah mencari keadilan. Ini membuat penegakan HAM tidak berjalan sebagaimana mestinya. Dan yang ketiga adanya kepentingan politik dan korupsi. Pejabat atau orang berkuasa kadang melindungi pelaku pelanggaran HAM karena ada kepentingan tertentu. Selain itu, korupsi membuat proses hukum jadi tidak jujur dan tidak adil. Dan ini banyak terjadi di Indonesia. Dan yang keempat, kelompok lemah belum dilindungi dengan baik, seperti perempuan, anak-anak, orang difabel yaitu disabilitas, dan masyarakat adat masih sering diperlakukan tidak adil. Mereka sering menjadi korban kekerasan atau tidak mendapatkan haknya dengan baik. Yang terakhir, kasus pelanggaran HAM masa lalu belum selesai. Masih ada kasus-kasus lama seperti tragedi di tahun 1998 atau konflik di beberapa daerah yang belum diselesaikan dengan adil. Para korban dan keluarganya masih menunggu keadilannya sampai saat ini. Lalu ada tantangan dalam penegakan HAM. Yang pertama, keterbatasan sumber daya, yakni jumlah dan kualitas petugas penegak HAM masih kurang. Anggaran dan fasilitas pendukung belum memadai. Contohnya, Komnas HAM sering kekurangan dana untuk menyelidiki kasus pelanggaran di daerah terpencil, sehingga penyelesaian kasusnya jadi terlambat. Dan yang kedua ada keterlibatan aparat keamanan. Kadang aparat keamanan justru terlibat dalam pelanggaran HAM. Proses hukum terhadap mereka sering tidak transparan dan tidak adil. Contohnya, kasus kekerasan terhadap masyarakat saat aksi demokrasi yang dilakukan aparat, namun proses hukumnya sering tidak jelas atau berhenti di tengah jalan. Lalu yang ketiga, pembatasan oleh hukum dan kebijakan. Beberapa aturan membatasi kebebasan masyarakat. Contohnya, UU ITE digunakan untuk memenjarakan seseorang karena mengkritik pejabat di media sosial, padahal itu bagian dari hak berpendapat.
Dan yang terakhir ada lembaga HAM belum efektif. Lembaga seperti Komnas HAM sudah ada, tetapi kewenangannya terbatas. Rekomendasi mereka sering tidak ditindaklanjuti oleh pemerintah. Akibatnya perlindungan HAM belum terasa nyata di masyarakat. Contohnya, Komnas HAM sudah memberitakan rekomendasi untuk menindaklanjuti kasus pelanggaran HAM masa lalu seperti tragedi 1998, tapi sampai sekarang belum ada penyelesaian hukum yang jelas. Di sini ada contoh pelanggaran HAM, saya menyebutkan 2. Yang pertama, terjadi pada 12 Mei tahun 1998 yang saya sudah sebutkan di bab tadi, yaitu bertepatan di Jakarta saat mahasiswa Universitas Trisakti melakukan demonstrasi damai menuntut reformasi dan menolak pemerintahan Presiden Soeharto. Bentuk pelanggaran HAM-nya, aparat keamanan melakukan penembakan terhadap mahasiswa yang tidak bersenjata. Akibatnya 4 mahasiswa itu tewas dan puluhan lainnya luka-luka. Dampaknya, peristiwa ini memicu kerusuhan besar di Jakarta dan kota lainnya, mendorong runtuhnya rezim Orde Baru, dan hingga kini pelaku penembakan belum dihukum secara jelas. Dan yang kedua, ada setelah Timur mengadakan reformasi, ini Timur Leste, yang sekarang bisa disebut Timur Leste, mengadakan referendum kemerdekaan dari Indonesia tahun 1999. Banyak warga memilih merdeka. Bentuk pelanggaran HAM-nya, milisi pro-Indonesia dan aparat keamanan diduga melakukan pembunuhan, pembakaran rumah, kekerasan, dan pengusiran massal. Banyak warga sipil yang menjadi korban. Dampaknya, ribuan orang tewas dan puluhan ribu mengungsi ke Indonesia. Indonesia mendapat tekanan dari PBB dan dunia internasional untuk mengusut kasus ini. Beberapa jenderal sempat disidang, tapi banyak yang bebas karena bukti dianggap kurang kuat. Lalu, selanjutnya upaya mengatasi problematika dan tantangan dalam penegakan HAM. Yang pertama, membuat kebijakan yang adil. Artinya pemerintah harus membuat peraturan atau undang-undang yang bisa melindungi semua warga negara tanpa membeda-bedakan suku, agama, atau status sosial. Jadi semua orang punya hak yang sama di depan hukum. Dan yang kedua, mengawasi pelaksanaan HAM. Setelah ada aturan, perlu juga ada pengawasan. Tujuannya supaya hak-hak masyarakat benar-benar dijalankan dan tidak hanya jadi tulisan di atas kertas. Misalnya, memastikan tidak ada aparat atau lembaga yang melanggar HAM. Yang ketiga, mendukung lembaga independen seperti Komnas HAM. Komnas HAM itu lembaga yang bertugas menegakkan dan melindungi HAM di Indonesia. Dukungan bisa berupa memberi wewenang yang kuat, dana yang cukup, dan kepercayaan agar mereka bisa bekerja dengan bebas tanpa tekanan dari pihak manapun. Yang terakhir ada memberi pendidikan dan pelatihan HAM. Masyarakat perlu tahu apa itu HAM, atau bagaimana cara menghormatinya. Pendidikan HAM bisa diberikan lewat sekolah, seminar, atau pelatihan supaya semua orang sadar pentingnya saling menghargai hak orang lain itu. Jadi kesimpulannya adalah hak asasi manusia atau HAM itu adalah hak dasar yang dimiliki semua orang sejak lahir dan tidak boleh diambil atau dicabut oleh siapapun. HAM itu penting karena menjamin kita untuk bebas, adil, dan diperlakukan dengan bermartabat tanpa membeda-bedakan suku, agama, ras, atau status sosial. Penegakan HAM perlu dilakukan supaya kehidupan masyarakat jadi damai, adil, dan saling menghargai. Makanya bukan cuma tugas pemerintah saja, tapi kita semua sebagai masyarakat juga harus ikut menjaga dan menghormati HAM dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya dengan tidak menindas, menghargai perbedaan, dan memperlakukan orang lain dengan adil. Sekian presentasi dari saya. Maaf bila ada salah kata dan kekurangannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai berjumpa di lain waktu.